Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Udahkah yang hari ini? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah alur cerita film yang bercerita tentang perjuangan seseorang untuk meraih sebuah kesuksesan. Film ini sangat menginspirasi banyak orang termasuk saya pribadi untuk tidak mudah menyerah dalam meraih sebuah kesuksesan. Film ini berjudul The Billionaire. Penasaran dengan filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film ini dimulai dengan songgok anak muda yang datang di bank dengan maksud untuk mengajukan sebuah pinjaman. Tapi alangkah kagetnya si pegawai bank karena ia mau meminjam uang yang lumayan banyak. Pegawai bank pun lalu meminta anak itu untuk menjelaskan tentang pinjaman yang dimaksud agar pegawai bank bisa mempertimbangkannya. Maka dimulailah kisah ini. Scene pun berpindah ke beberapa tahun belakang. Diketahui anak yang ada di awal film tadi bernama Top dan masih duduk di bangku SMA. Pada saat guru mengajar di kelas, bukannya memperhatikan, Top justru asyik bermain game online. Singkat cerita, ketika Top sedang bermain game, ada seorang player meminta sebuah item langka yang dimiliki Top. Player tersebut bahkan ingin juga membelinya dengan harga yang tinggi. Top yang tertarik akhirnya membuka penawaran dengan harga 500.000 dolar Singapura. Akhirnya, kesepakatan pun terjadi. Player tersebut segera mentransfer uang yang dimaksud. Namun Top pada saat itu tidak memiliki rekening. Alhasil Top meminjam rekening milik pamannya dan benar saja 500.000 dolar cair dengan sekejap. Singkat cerita, Top semakin rajin bermain game dan menjual item sampai-sampai dari menjual item saja ia bisa membeli sebuah mobil sendiri. Seketika banyak girl-girl yang tertarik dengan Top. Namun karena Top bukan seekor aligator darat, ia mengacuhkan semua itu dan hanya menyukai satu wanita yang bernama Lin. Di sisi lain, Top yang semakin hari dibutakan oleh uang menjadikannya semakin malas. Pada saat ia pulang kencan bersama pacarnya, Top langsung dimarahi karena pulang terlalu malam. Selain itu, orang tua Top juga memarahi Top dan bertanya dari mana ia menghasilkan uang sebanyak itu. Apakah kamu bermain binomo atau domino? Top pun mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki banyak uang dari menjual item game online-nya. Namun tetap saja orang tuanya tidak setuju dan menyuruhnya untuk fokus sekolah terlebih dahulu agar nanti bisa menjadi tentara tetapi dengan varian jeruk. Canda guys. Oke lanjut, beberapa tahun kemudian kini Top telah lulus SMA dan ia mendaftar tes masuk kuliah negeri. Namun jelas saja ia gagal karena tiap hari hanya bermain game saja. Orang tua Top menyuruhnya untuk masuk di kuliah negeri agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Namun karena gamer sudah mendarah daging di dalam sanubari si Top, akhirnya ia tidak mampu masuk ke dalam kuliah negeri. Kemudian semakin lama rekening si Top ini semakin menipis. Kemudian ia mencoba menjual item di game online-nya, namun ternyata akun gamenya sekarang sudah terbanet karena terdeteksi sebagai akun komersil dan ilegal. Pasti diblok sama Kominfo ini. Oke lanjut. Top kemudian mulai mensiasati dengan mencoba membeli DVD game yang dibelinya dari toko, kemudian dijual kembali agar ia mendapat keuntungan. Namun malang bagi Top bukannya mendapat untung, DVD yang dibelinya malah cepat rusak karena DVD tersebut adalah ilegal dan dia tidak bisa mendapatkan garansi ketika mengembalikannya. Singkat cerita, Top kemudian menuruti perkataan orang tuanya dan masuk di kuliah swasta. Orang tuanya berusaha membiayainya walaupun dengan biaya yang cukup mahal. Top yang dari awal memang tidak berniat untuk kuliah sudah tentu ia bosan dan tidak suka dengan kuliahnya. Belum juga selesai, Top keluar kelas dan memilih keluar untuk jalan-jalan. Ketika ia sedang di perjalanan, ia melihat sebuah pelang yang menarik perhatiannya. Ia kemudian mendatangi tempat tersebut dan melihat bahwa tempat itu adalah pameran alat-alat pembuat makanan. Top kemudian tertarik untuk menjadi pengusaha pembuat makanan. Ia kemudian tertarik untuk membeli sebuah alat pemanggang kacang karena pada saat itu lagi viral-viralnya kacang goreng di Thailand. Ketika pulang, Top kemudian dimarahi ayahnya karena melihat ia membeli alat pemanggang kacang dengan harga yang tidak sedikit. Ayahnya mengatakan di pasar biasanya alat tersebut tidak terlalu mahal. Singkat cerita, Top mulai serius dengan usahanya. Ia sering masuk kelas bisnis. Di sisi lain, ia harus survei lapangan demi tercapai usaha barunya. Alhasil, Top menitipkan kuliah bisnisnya kepada temannya.
Top kemudian keluar dan mencari informasi dengan bertanya kepada penjual kacang untuk meminta diajari cara membuat kacang goreng yang enak. Setelah itu, Top mempraktekkan hal tersebut ketika di rumah dan benar saja, kacang yang ia buat ternyata enak dan diakui sendiri oleh teman ayahnya. Top kemudian dengan pede menjajakan usaha barunya tersebut di mall. Di hari pertamanya, Top yang berjualan dengan dibantu pamannya memulai usahanya tersebut. Namun sayang, nasib belum baik kepadanya. Kacang yang ia jual hanya laku sedikit. Dan di hari keduanya malah tidak laku sama sekali. Kemudian Top kembali survei pasar dan melihat bagaimana para pedagang berjualan agar ia bisa mempraktekkan ketika ia berjualan nanti. Ia kemudian menyimpulkan bahwa tempat sangat berpengaruh terhadap penjualan dan Top kemudian meminta pindah ke pintu utama agar banyak menarik perhatian dan banyak orang yang mau beli. Keesokan harinya, Top sedang ujian mata kuliah di kelas. Tiba-tiba telepon Top berdering. Ia kemudian meminta izin untuk mengangkatnya, namun dosen melarangnya dan menyuruh Top keluar ruangan jika ingin mengangkatnya. Top kemudian melihat HP tersebut dan melihat bahwa pamannya yang sedang menelpon. Tak pikir panjang, Top kemudian mengangkat telepon dan memilih keluar ruangan meninggalkan ujian yang sedang berlangsung. Ternyata dagangannya laku keras dan terlihat pamannya sangat kewalahan melayani pembeli. Setelah itu, Top merencanakan akan membuka cabang baru agar usahanya banyak mendapat untung, namun pamannya menasehati agar tidak terlalu gegabah dalam masalah bisnis. Ketenangan dan strategi yang matang juga sangat perlu dan diperhitungkan. Setelah beberapa hari berjualan, kemudian masalah datang kepada Top. Manajer mengingatkan kepada Top bahwa asap dari penggorengan kacangnya membuat atap dari mall rusak, sehingga ia harus bertanggung jawab dan membersihkannya. Top kemudian mencoba membersihkan atap tersebut sebelum mall tutup, namun sayang sekali, hingga mall tutup, Top belum juga selesai membersihkannya. Top kemudian diusir satpam agar segera pergi karena mall akan tutup. Top kemudian mencoba menyuap satpam tersebut, namun satpam tersebut menolak dan mengatakan kepada ibu Top untuk mengajari anaknya tata krama dan ia tidak boleh lagi berjualan di mall tersebut. Top kemudian pulang dengan rasa kesal dan marah. Kemudian ibunya mengatakan bahwa keluarganya akan pindah ke luar negeri. Top kemudian bertambah marah dan emosi, namun ibunya menjelaskan kepada Top dengan menangis bahwa ayahnya sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Kemudian Top mengatakan dan berjanji akan bekerja keras dan melunasi hutang-hutang dari ayahnya. Singkat cerita, Top tidak ikut ke luar negeri bersama ayah dan ibunya. Ia memilih tetap tinggal bersama pamannya di Thailand dan mereka pun berpisah. Top kembali tertekan ketika menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa lagi berjualan dan ditambah melihat plang di depan rumahnya bahwa rumah tersebut dalam sitaan bank. Lalu Top pergi keluar dan tidak sengaja bertemu dengan Lin. Lin kemudian menamparnya karena jarang menghubunginya. Top terjatuh dan kemudian meminta maaf kepada Lin. Singkatnya, Top kemudian membawa Lin pergi untuk jalan-jalan agar hubungannya kembali baik. Ketika di perjalanan, Lin memberikan cemilan rumput laut kepada Top. Dan ternyata rasanya sangat enak. Ia kemudian terobsesi untuk banting setir berjualan cemilan rumput laut saja. Ia kemudian menemui ahli pangan dan menanyakan semua tentang cara mengolah rumput laut agar enak untuk dikonsumsi dan layak untuk dijual. Top kemudian menjual mesin kacangnya untuk membeli mesin packing agar rumput laut yang ia jual tidak mudah basi dan terasa pahit. Tak lupa juga Top membeli beberapa kardus rumput laut untuk modal berjualannya. Pamannya kemudian menggoreng rumput laut tersebut dan alhasil rumput lautnya terasa aneh dan pahit, tidak seenak ketika Top memakannya sewaktu itu. Sudah beberapa dus rumput laut yang ia dan pamannya goreng yang bernasib sama. Akhirnya, Top menjual beberapa komputernya untuk modal membeli rumput laut kembali. Singkat cerita, malam hari tiba. Hujan deras serta petir menyambar secara kencang. Top kemudian masuk ke dalam rumah dengan basah kuyup dan mendapati pamannya telah jatuh dengan keadaan pingsan dan kepala berdarah. Top kemudian membawanya ke rumah sakit dan jelas saja ini sangat membuat Top lebih tertekan dan membuatnya kacau. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang datang pasti membawa hikmah. Top berusaha kembali menggoreng rumput lautnya dengan berbagai macam cara, namun tetap saja hasilnya nihil, tetap pahit dan tidak enak sampai semuanya habis. Top melihat rumput laut yang tersisa tinggal satu yang jatuh di lantai dan diguyur hujan semalam. Top kemudian mengambilnya dan menggorengnya. Tak disangka, rasanya 100% enak. Ia kemudian menyimpulkan bahwa rumput laut yang mengalami pengembunan akan memiliki rasa yang enak jika digoreng.
Dan singkatnya, ia menjual rumput laut itu dan laku keras. Ia kemudian melihat tulisan di tangannya yang tertulis 1 juta baht per tahun itu tidaklah sulit baginya. Ia kemudian mendapat telepon dari orang tuanya dan mengatakan ia hari ini sedang berulang tahun. Top kemudian bertanya kepada orang tuanya tentang berapa besar hutang yang membebani keluarganya. Ibunya menjawab hutang mereka sebesar 40 juta baht atau senilai 12 miliar rupiah. Top kemudian syok dan terdiam. Dalam lamunannya yang kosong ia semakin pesimis apakah bisa ia melunasi semua hutang-hutang keluarganya. Dan jika ia mempunyai penghasilan 1 juta baht per tahun maka ia harus bekerja selama 40 tahun lamanya. Namun karena ia adalah orang yang sangat tangguh, ia justru lebih bersemangat dan menerima semua tantangan tersebut. Singkat cerita, Top sedang pergi ke toko 7-Eleven untuk membeli baterai. Di sana, Top terbesit pikiran bahwa ia akan mendistribusikan produknya ke 7-Eleven. Ia kemudian menelpon kantor 7-Eleven dan mendatangi manajer kantor tersebut. Ia kemudian menunggu untuk bertemu manajer kantor 7-Eleven. Setelah lama menunggu, Top kemudian bertemu dengan manajernya dan si manajer berkata bahwa barang dagangan Top belum layak untuk dijual. Selain kemasan yang kurang menarik, barang Top dinilai sangat terlalu mahal. Top kemudian memperbaiki kesalahannya dengan mengganti kemasan yang lebih menarik dan membagi kemasan yang lebih kecil agar bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Ia kemudian kembali ke kantor 7-Eleven untuk mempresentasikan Ia kemudian kembali ke kantor 7-Eleven untuk mempresentasikan barang jualannya. Kesabaran Top sangat diuji di sini. Top harus menunggu selama 6 jam untuk bertemu sang manajer. Ia pun tidak sabar lagi dan pergi menitipkan barangnya ke petugas lift. Untungnya, nasib baik masih menimpa Top. Barangnya diambil pegawai 7-Eleven dan diterima. Melihat hal tersebut, manajer kembali memanggil Top dan menawarkan kerjasama dengan syarat bahwa Top harus memiliki tempat produksi yang layak dan ia ingin dalam 2 bulan ke depan Top harus menghasilkan barang sebanyak 70.000 dus. Minimal harus selesai 80% dan jika tidak bisa maka Top akan dibatalkan dari kontraknya. Itulah cerita Top kepada si teller bank di scene awal tadi. Namun teller bank mengatakan bahwa Top yang sedang dalam usia 19 tahun masih belum bisa meminjam uang sebanyak itu. Selain itu, hutang keluarganya juga sangat banyak jadi bank tersebut tidak bisa memberikan dana pinjaman sebanyak itu. Kemudian Top merenung dan mengatakan bahwa selangkah lagi akan merubah keadaan, namun lagi-lagi apa daya modal adalah satu komponen yang paling penting dalam sebuah usaha. Namun lagi dan lagi Top tidak putus asa. Ia kemudian membuka gudang yang sudah lama ditutup keluarganya untuk dijadikan tempat produksi. Top kemudian dengan berat hati menjual mobil dan semua aset pribadinya. Dengan bermodal 600 juta untuk dekorasi pabrik, ia menaruh semua barang-barangnya di sana. Dan ia tidak tahu lagi jika usaha terakhirnya gagal maka lenyaplah sudah semuanya. Lagi-lagi sial menimpa Top, di mana ia melihat pacarnya sedang berselingkuh di belakangnya dan terlihat sedang menggandeng tangan seekor pria lain. Hari inspeksi pabrik pun dimulai. Petugas 7-Eleven menyurvei tempat tersebut dan didapati banyak prosedur yang belum tepat. Namun Top meyakinkan dan berjanji akan memperbaikinya. Top disuruh menyuap petugas itu dengan uang oleh pamannya, namun Top yang sekarang bukanlah Top yang dulu. Ia tidak mau hal buruk terulang lagi. Ia memilih memberikan salam hormat saja kepada petugas tersebut. Hari di mana hasil inspeksi tersebut datang dan dikirim melalui telegram dan hasilnya sangat tidak bisa dibaca karena tinta printer tersebut habis. Namun dengan sedikit usaha ia berusaha menerawang tinta yang buram agar bisa dilihatnya dan hasilnya mengejutkan. Ia berhasil diterima dan ia juga diminta harus menyelesaikan 70.000 dus untuk dikirim. Singkat cerita, 70.000 dus sudah dikemas. Ia dimanggungkan pamannya untuk mengirim barang tersebut dan ia berterima kasih banyak kepada pamannya karena telah membantunya selama ini. Dan ia pun berangkat mengirim barang tersebut dengan truknya. Ia berpacu dengan waktu dan setelah sampai di sana ia terlambat 1 jam. Top kemudian memohon dengan sungguh-sungguh kepada kepala gudang agar tetap bisa masuk. Petugas itu kemudian kasihan karena terlihat Top sangat kelelahan dan terlihat hidungnya berdarah. Kemudian petugas tersebut memperbolehkan barangnya untuk masuk. Setelah itu, Top menelpon ayah dan ibunya yang berada di luar negeri. Ia mengatakan kepada orang tuanya, "Ayah, ibu, sekarang kalian boleh pulang," dan film pun selesai.
Setelah ending diperlihatkan sekarang Top sudah memiliki 2.500 karyawan dan cemilan rumput lautnya sudah mendunia. Ia juga memiliki area budidaya rumput laut luas di Korea Selatan. Ia juga tidak susah lagi jika mengajukan pinjaman ke bank untuk meluaskan cabang usahanya. Ia sudah memiliki penghasilan sebanyak 1.500 juta baht per tahun atau sekitar 450 miliar per tahun. Jujur film ini membuat saya jadi nangis melihat perjuangan dari seorang Top yang sangat luar biasa. Apalah daya kita ini yang baru sedikit udah nyerah, lemah. Pesan dalam film ini adalah jangan pernah putus asa, berdoa dan berusaha agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan konsistenlah dalam satu usaha, itulah kunci dari keberhasilan. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.